Shalom, perkenalkan nama saya Martina Ritunga dengan NIM 101-2020-0094. Saya dari kelas C semester 3. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang dari Prodi Pendidikan Agama Kristen dan jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya atas nama Maria Sila dengan NIM 101-2020-0092 dari kelas C semester 3. Saya salah satu mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan jurusan Pendidikan Agama Kristen. Untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan, maka di sini kami akan melakukan debat pro dan kontra tentang kasus istri yang dituntut 1 tahun penjara karena marahi suami mabuk. Baru-baru ini kita digemparkan dengan berita yang heboh tentang istri dituntut 1 tahun penjara karena memarahi atau menegur suami yang mabuk. Seorang istri di Karawang, Jawa Barat dituntut 1 tahun penjara. Dalam sidang dengan agenda penuntutan di PN Karawang tanggal 11 bulan 11 2021, Jaksa Penuntut Umum Glendy Rifano membacakan tuntutan 1 tahun penjara untuk Valencia. Glendy Rifano saat dikonfirmasi usai sidang menyebutkan kasus itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sesuai keterangan saksi dan bukti bahwa Valencia terbukti dan terdakwa dan dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 5 huruf B, ungkap Glendy, dan juga Chan Yung Ching sebagai suami mengaku diusir dari rumah dan dimarahi dengan kata-kata kasar yang menyebabkan psikisnya terganggu, kata Glendy. Istri mengaku heran saat dituntut 1 tahun penjara dan Valencia sebagai istri mengutarakan keberatan dan menganggap bahwa dirinya dikriminalisasi karena menurutnya ia mengomeli suaminya karena mabuk-mabuk. Di sini saya sebagai kontra sangat-sangat tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh jaksa ini karena hanya memarahi saja masa dipenjarakan 1 tahun. Itu kan hal-hal yang tidak masuk akal karena tujuan istri memarahi suami yang mabuk ini itu supaya dia ini mempertanggungjawabkan dia sebagai kepala keluarga itu dia sebaiknya menunjukkan hal-hal yang baik seperti mencari nafkah karena mabuk-mabukan itu hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang. Ya, kalau menurut saya sangat setuju dengan keputusan yang diambil oleh jaksa, yakni menuntut istri itu dituntut 1 tahun penjara. Ya begini ya, kalau ada masalah begitu kan harusnya kan mungkin memang boleh marah-marah, tapi setidaknya kan jangan bikin sampai orang punya psikis terganggu, apalagi sampai diusir dari rumah begitu. Harusnya kan bisa omong baik-baik tuh, kenapa harus sampai diusir dari rumah begitu? Ini barang kan kejaksaan ini ambil keputusan ini kan sesuai dengan fakta yang dong dapat tuh. Jadi dong sudah ambil keputusan sembarang. Tapi begini Ibu, seandainya ini suami ini si mabuk-mabukannya hampir tiap hari, kemana? Perasaan ibu kemana? Pasti saya sebagai seorang istri marah dan bisa saya usir. Ini buat apa tampung ini? Maksudnya buat apa lagi? Dia ada, sedangkan dia sudah mempertanggungjawabkan dia sebagai kepala keluarga. Masa dia hanya minum-minum sah? Kan ketong juga sebagai ini apa? Sebagai perempuan atau sebagai istri ini sebenarnya marah kalau ini dia bikin kayak ulang-ulang begitu. Ya ini barang kan mungkin ada waktu-waktu di mana istri dengan suami itu ada kesempatan untuk omong sama-sama tuh. Jadi kan harusnya begitu tuh bisa omong baik-baik apa yang istri itu dia mau tuh. Soalnya perlu tunggu sampai suami mau. Namanya kalau orang sudah mabuk ini pasti kan sudah ada akal ya begitu tuh. Jadi sudah harusnya dia istri itu marah-marah, maki-maki, apalagi sampai harus usir dia dari rumah begitu. Dan menyangkut orang psikis nih kalau sampai terganggu begitu kan tidak bagus juga tuh. Tapi kan ini apa? Dia suami juga nanti dia terasa dia harusnya dipenjarakan juga Ibu. Karena semuanya itu dia bikin tuh mabuk tuh hal yang dilarang. Nah sebenarnya bukan dia istri sih, dia suami juga harus dipenjarakan.
Begini ya, kalau soal yang ini apa mabuk ini dilarang, ini sebenarnya mungkin hanya menurut ibu sendiri soal mabuk dilarang. Soalnya di sini nih mabuk ini kan bukan hal yang tabu, bukan hal yang tabu lah gitu. Sekarang minum minuman keras nih kayak biasa sabi gitu tuh. Aduh dia mau apa? Tapi ini ya apa nih, dia sebagai kepala keluarga nih dia sudah ada tanggung jawab. Menurut beta begitu. Sebenarnya kan ini apa, dia mencari nafkah bukan pi mabuk-mabukan. Ada uang untuk kasih istri ya, bukan pi beli ini apa kopi minum. Jadi dari masalah ini nih, ini apa? Menurut saya nih apa ini omong secara kekeluargaan sudah usah bawa sampai hukum. Karena kalau ini apa, karena kalau dia berubah begitu dia mabuk lah pasti dia menyesal toh. Ini dia istri sudah ada lah dipenjarakan karena dia lah nanti dia pada anak dong siapa yang urus cok. Sekarang posisinya begini kan dong suara masalah sebelum masalah ada tuh kan dia istri sudah lapor duluan di suami. Jadi mungkin karena dia mau dipenjarakan makanya dia lapor banget. Sama-sama saling emosi ya. Gimana dia panggil? Sekarang posisinya kan dia suami sudah terlanjur emosi, jadi ya namanya kalau emosi dengan emosi yang pakai temu pasti begitu. Sudah baca episode pembahasan. Jadi kesimpulannya pandangan saya tentang kasus tersebut sangat memprihatinkan karena suami yang mabuk itu seperti orang yang tidak beradab seperti yang tertulis dalam pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan perlakuan jaksa yang tidak adil terhadap kasus ini juga tidak menghindarkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan menurut saya solusi yang tepat dalam menangani kasus ini yaitu dengan cara kekeluargaan supaya urusan tidak tambah panjang. Begitu Ibu, setuju kok? Setuju. Sekian hasil debat kami siang ini. Terima kasih, shalom. Salam.